Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau fokus ke sesuatu yang mungkin agak kurang dapat sorotan dibanding pas nerima karyawan baru ya. Kita ngomongin soal offboarding atau proses pelepasan karyawan. Nah, di dokumen ini tuh dibandingin ya, onboarding yang tujuannya masuknya baik-baik, sama offboarding yang fokusnya biar keluarnya juga baik-baik. Misi kita nih, pengen coba bedah bareng kenapa sih proses pisahan yang rapi dan etis ini sama pentingnya sama pas nyambut orang baru. Yuk kita mulai. Jadi ada dua sisi mata uang nih ya. Onboarding buat nyambut, offboarding buat ngelepas. Dua-duanya punya tujuan penting kan? Tepat, benar banget. Kalau onboarding kan fokusnya lebih ke gimana karyawan baru cepet nyatu, cepet produktif. Ya pengenalan perusahaan lah, SOP, training, ada pendampingan juga mungkin. Biar langsung gaspol gitu. Iya, biar cepat kontribusi ya. Betul. Nah, kalau offboarding fokusnya itu beda. Lebih ke perpisahan yang, gimana ya, terhormat lah. Terus nyelesain semua tanggung jawab. Kayak exit interview, balikin aset, serah terima kerjaan. Pokoknya dilepas secara etis. Jadi sama-sama krusial ya sebenarnya. Iya, krusial banget. Onboarding bagus kan buat ningkatin retensi di awal. Nah, kalau offboarding bagus, itu buat jaga reputasi, plus jadi bahan evaluasi juga buat perusahaan kan? Oke. Nah, dokumen Anda ini kan nekenin dua hal utama ya. Exit interview sama exit clearance. Kita mulai dari exit interview dulu deh. Tujuannya apa sih sebenarnya? Lebih dari sekedar ngisi form gitu? Oh, jauh. Jauh lebih dari sekedar formalitas isi form. Ini tuh kesempatan emas buat ngobrol dari hati ke hati. Ya, meskipun profesional ya. Tujuannya buat gali alasan sebenarnya kenapa karyawan keluar. Terus yang penting nih, dapat masukan konstruktif. Evaluasi soal budaya kerja, atasan, sistem, macem-macem lah. Gitu ya. Tapi prinsipnya kudu bangun trust dulu. Biar karyawan tuh mau terbuka, nggak takut ngomong apa adanya. Dan kita yang nanya juga dengerin aja, jangan ngejudge. Nah, itu dia. Membangun trust. Seringkali kan orang mau keluar tuh agak ragu ya mau jujur pas exit interview. Takutnya ntar ngaruh ke referensi atau gimana gitu. Ada tips praktis nggak buat bangun kepercayaan dalam situasi yang ya bisa dibilang agak sensitif ini? Pertanyaan bagus nih. Pertama, jamin kerahasiaan. Itu penting banget. Jelasin kalau feedbacknya nanti digabungin, dianonimkan, jadi buat perbaikan sistem, bukan buat nyalahin si A atau si B. Kedua, yang wawancara sebaiknya orang netral. Jangan atasannya langsung kalau bisa ya. Orang HR yang terlatih misalnya. Oke. Ketiga, cara nanyanya juga jangan kayak interogasi. Tapi lebih ke, kami pengen jadi lebih baik nih, ada masukan. Pertanyaan terbuka kayak, apa sih yang paling berkesan selama kerja di sini? Atau kalau bisa ubah satu hal apa ya? Itu biasanya lebih mancing jawaban jujur. Iya ya. Jadi pendekatannya ya sama jaminan rahasia itu kuncinya. Oke, jelas soal wawancara. Terus yang kedua nih, exit clearance. Ini kedengarannya lebih administratif ya. Betul. Yang ini emang fokus utamanya lebih ke administrasi sama legalitas. Exit clearance itu proses buat mastiin semua aset perusahaan balik. Ya laptop, HP kantor kalau ada, ID card, akses sistem, semua deh. Terus juga mastiin nggak ada tanggungan lagi, kayak kasbon atau pinjaman kantor gitu. Berarti ini juga momen buat ngurus surat pengalaman kerja gitu ya. Ya, biasanya sekalian di tahap ini. Tujuannya ya transparansi sama kepatuhan hukum, biar nggak ada gantungan gitu loh, baik dari sisi perusahaan maupun karyawan. Oke, jadi dua-duanya penting ya. Interview buat dapat feedback, clearance buat beresin urusan legal sama administrasi. Kalau dilewatin gitu aja, risikonya apa dong? Selain kehilangan feedback tadi. Wah, risikonya lumayan. Dari sisi clearance aja, kalau nggak beres, ya bisa kehilangan aset kan? Atau malah ada potensi konflik hukum kalau ada tanggungan yang nggak selesai.
Dari sisi interview yang dilewatkan, ya itu tadi, kehilangan kesempatan emas buat introspeksi dan perbaikan internal. Sayang banget kan? Bener juga ya. Nah, selain dua pilar tadi, katanya ada elemen pendukung lain nih. Pengarsipan dokumen, transisi tugas, sama pelepasan yang beretika. Bisa dijelasin dikit nggak soal ini? Mulai dari pengarsipan deh. Bisa. Jadi, pengarsipan dokumen offboarding itu penting banget buat bukti hukum. Juga buat ngasih dokumen resmi ke karyawan kayak surat pengalaman kerja, SK pemberhentian gitu. Sama buat keperluan audit internal nanti. Dokumen apa aja tuh biasanya yang diarsik? Ya, biasanya sih minimal 2 sampai 5 tahun lah disimpannya. Oke, jadi buat bukti legal dan audit ya. Terus, transisi tugas. Ini kayaknya krusial biar kerjaan di tim nggak berantakan ya pas ada yang keluar. Tepat sekali, ini krusial banget biar kerjaan tetap jalan nggak keganggu. Langkahnya ya, pertama identifikasi dulu kerjaan apa aja yang lagi dipegang sama yang mau keluar. Terus, bikin dokumen serah terima yang detail, isinya ya tugasnya apa, udah sampai mana progres, kontak-kontak penting, akses-akses yang dibutuhin. Detail ya berarti. Iya harus detail, terus tunjuk penggantinya siapa, adain sesi knowledge transfer kalau perlu, dan terakhir, bikin berita acara serah terima. Wah, lengkap juga ya prosesnya. Harus, kalau nggak gini resikonya gede. Proyek bisa terbengkalai, klien bisa kecewa, tim yang ditinggal juga jadi kelimpungan kan? Iya, kebayang sih repotnya kalau transisinya nggak bener. Nah, yang terakhir nih, pelepasan yang beretika. Ini cuma biar kelihatan baik aja atau ada tujuan lain? Wah, ini bukan sekedar biar kelihatan baik aja, ini strategis banget sebenarnya. Pelepasan yang beretika itu soal ngasih penghargaan sama perpisahan yang bermartabat. Tujuannya ya buat jaga reputasi tadi, ninggalin kesan positif, dan siapa tahu, buka peluang buat rehire di masa depan. Kan ada tuh istilah boomerang hire. Oh iya, karyawan yang balik lagi. Betul, caranya bisa macam-macam. Ucapan terima kasih yang tulus, baik lisan atau tulisan, kasih penghargaan simbolis kalau emang ada kebijakannya, atau ya sekedar acara perpisahan kecil-kecilan yang hangat. Yang penting, hindari nyudutin karyawan pas dia mau keluar. Jaga profesionalisme sampai akhir. Jadi ini soal ninggalin kesan akhir yang baik ya. Biar jadi brand ambassador bukan malah jadi detractor. Nah, itu dia poinnya. Ini investasi ke employer branding jangka panjang. Menarik banget sih ini. Jadi jelas ya, gimana setiap tahap offboarding itu punya tujuan dan dampak strategisnya sendiri. Ini benar-benar negesin kalau cara perusahaan ngelepas karyawan itu sama pentingnya sama cara mereka nyambut. Fokusnya jadi luas ya, nggak cuma masuknya baik-baik, tapi juga mastiin keluarnya juga baik-baik. Persis. Perusahaan yang profesional dan visioner pasti paham ini. Onboarding yang bagus itu investasi ke produktivitas sama retensi. Kalau offboarding yang bagus itu investasi ke reputasi, employer branding, hubungan jangka panjang. Bahkan ya itu tadi, bisa buka pintu buat rekrut lagi talenta bagus, boomerang hire. Keduanya jadi bagian siklus yang nggak kepisah ya. Betul. Nggak bisa dipisahin dari employee experience secara keseluruhan. Dari awal masuk, sampai dia keluar lagi. Nah, sebagai penutup nih ya, buat Anda para pendengar, ada satu pertanyaan buat direnungkan nih. Mengingat betapa pentingnya kesan akhir ini, kira-kira langkah konkret apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda atau organisasi Anda mulai pikirkan? Tujuannya, biar setiap proses perpisahan itu nggak cuma profesional, tapi juga ninggalin warisan positif, dan yaitu tadi, menjaga pintu tetap terbuka. Coba dipikirkan ya.